itu kalau yang SQLite embedded dia ya, langsung tertanam di servernya. Sedangkan yang tipe database server ini bisa aja dia letaknya di server yang berbeda, misalnya apakah di cloud server gitu ya, misalnya di apa namanya di AWS misalnya, apakah di ada juga di Azure. Jadi server yang bisa kita gunakan saat ini ada banyak. Oke, ada banyak misalnya seperti AWS punyanya Amazon ya. Ada AWS, Amazon Web Services, ada juga Azure, misalnya Azure ini punyanya Microsoft. Kemudian ada juga Firebase juga bisa kita pakai. Firebase ini punya Google, ya, dan beberapa jenis server lainnya. Tapi kita nanti akan pakai cloud.mongodb. Ya, ini juga bisa kita pakai dan ada layanan mereka yang sifatnya free untuk cloud MongoDB ini. Jadi ini coba saya login. Kemarin itu hari Senin di kuliah di kelas yang lain saya sudah sign up, kemudian sudah create database juga di sini ya. Tapi nanti coba kita demokan kembali gitu ya untuk di kuliah kita hari ini. Jadi itu beberapa jenis database-nya ya. Kalau yang database servernya tadi yang saya bilang bisa di cloud dia ya. Pilihan cloud-nya juga beragam, ada yang free, ada yang berbayar gitu ya. Kalau yang free ya Firebase free tapi ada limitasinya. AWS free, cuman kita diminta untuk menambahkan kartu kredit walaupun tidak di charge ya, sampai nanti limitnya terpenuhi baru di charge ya. Dan bahasa database-nya juga ada yang MySQL, ada yang Postgre, ada yang MongoDB ya. Misalnya kayak kita pakai MySQL misalnya. MySQL ini database free, open source gitu ya, free. Bisa digunakan di semua server yang saya sebutkan tadi, bisa dipakai di Azure, di AWS juga bisa MySQL ini ya, atau di server yang konvensional misalnya seperti DigitalOcean misalnya. Nah, itu juga bisa kita gunakan gitu ya, MySQL ini. Nah, tinggal disewa aja. Ini kesini kita bisa sewa server kan, sewa server VPS atau komputer private gitu. Kemudian nanti kita install Node.js di dalamnya, kita install MySQL ya, semua kebutuhan server. Atau kita mau menggunakan database yang jenis lain, misalnya apakah Postgre atau MongoDB gitu ya. Ini nanti lebih lanjut kalau kalian sudah belajar database, harusnya ada dipelajari tentang database ini ya. Untuk hari ini kita coba pakai Mongo di cloud server yang alamatnya adalah di cloud.mongodb.com. Oke, cloud.mongodb.com. Dan aplikasi yang akan kita coba buat nanti dari tutorial ini, sebenarnya aplikasi yang mau kita buat juga hampir sama dengan aplikasi yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu ada CRUD-nya atau create, read, update, and delete ya, tambah baca, update, dan hapus gitu kan. Cuman memang di contoh-contoh kita sebelumnya CRUD-nya itu masih menggunakan variabel ya, menggunakan variabel. Nah, sekarang karena kita sudah masuk ke database, nanti
menggunakan database CRUD-nya. Jadi kita menambah data, membaca data, mengedit dan mengupdate-nya semuanya dari database. Ya, dari database. Selebihnya sama, prosesnya selebihnya sama. Ya, nanti kita menggunakan Express, menggunakan NodeMoon itu juga sama ya. Nah, ini ada tambahan di sini Mongoose. Nah, Mongoose ini apa? Mongoose ini adalah framework-nya MongoDB. Nah, jadi MongoDB menyediakan satu framework yang bisa diinstal di Node.js dan dia bagian dari NPM. Kita install nanti Mongoose ini. Ya, berbarengan dengan kita install juga Express dan .env. .env ini adalah library package yang digunakan untuk mengatur environment. Nah, environment. Apa itu environment? Nanti kita bahas. Oke, coba kita set up dulu servernya. Ya. Jadi kita set up servernya. Sebentar, saya create satu project. Ya. Ya, saya create satu project dulu di sini. Saya satu folder baru yang 07 demo gitu. Kemudian oke, ini yang contoh dari kelas sebelumnya ya. Oke. Ini kayak biasa ya, folder kosong gitu. Kemudian kita kayak biasa kita npm init ya. Ini kan project npm ya, karena kita menggunakan beberapa library npm kan ya, kita inisialisasi terlebih dahulu bahwa ini adalah project npm. Oke, kemudian ada paket JSON-nya sudah di create, kemudian ya kayak biasa kita install library yang mau kita gunakan. Contoh misalnya ini kita sedang menginstall 4 library, Express, Mongoose, NodeMoon, dan .env. 4 package kita install berbarengan. Oke, kemudian sambil menunggu dia install, kita buat satu file index.js kayak biasa kan. Kita buat satu file index.js. Index.js ya, oke, index.js seperti ini. Oke, kemudian di ya ini kita ganti dengan NodeMoon aja ya supaya nanti dia bisa restart server secara automatically gitu ya. Oke, NodeMoon index.js. Oke. Saya nggak jelaskan lagi tentang NodeMoon, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian oke ya, selebihnya kayak biasa. Nah, kita mulailah dengan membuat API-nya gitu kan. App sama dengan Express yang gitu ya. Udah sering kita lakukan ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, console log server start. Oke, setelah itu kita jalankan server npm start. Oke, nah, server kita sudah running sekarang. Oke, sudah running. Oke, kemudian ini udah kita buat. Ya kan? Ya, ini kita pasang satu lagi ya, const app express. Ini gunanya, ini middleware, udah saya bahas juga sebelumnya, middleware untuk menerima request dari user atau dari klien berupa JSON. Untuk post request, untuk put request, nah, dia sudah bisa sekarang menerima JSON karena sudah kita buat di middleware. Oke, ini udah kita pasang tadi di packet JSON juga ya untuk starting server. Secara automatically dia merestart server setiap ada perubahan yang terjadi di file index.js. Ya. Kemudian, nah sekarang how to configure the MongoDB database. Kayak gimana cara kita mengkonfigurasi database MongoDB-nya. Ya, pertama kita ke alamat web yang tadi kita sudah buka itu.
Oke, kemudian create your account, buat akun satu di sana, kemudian sign in, login ya, gitu ya. Oke, nanti coba kalian tes buat halamannya. Kalau yang belum pernah login, karena tadi saya sudah login. Kalau yang belum login berarti dia tampilannya kayak begini. Oke, nah kayak begini. Jadi kalian nanti bisa login dengan email microskill, nanti klik sign up, jangan pakai Google, pakai email microskill aja. Sign up, pakai email microskill yang @microskill.ac.id, tambahkan sini company-nya nggak ada, kalau yang nggak ini nggak usah diisi, phone number isi, oke, kemudian accept dan sign up. Nanti dia mengirimkan email verifikasi, validasi, kemudian diklik di inbox, lalu login. Ya, setelah login, nanti kalian akan dilempar ke halaman, ya halaman ini. Setelah login kalian akan dilempar ke halaman ini. Nah, nanti kalau dia minta sesuatu, nanya apa gitu, pilih yang package. Kalau dia nanya package-nya yang mana, nanti dia ada 3 package. Pilih package yang free atau yang share, free atau yang share package-nya, ya supaya atau saya tes saja dulu ya biar nggak bingung. Oke, ini saya close dulu, saya ulangi saja tapi menggunakan alamat microskill saya gitu ya. Mana tadi? Oh, udah di close ya. Kok ini sign up. Nah, kita sekarang sedang register. Saya pakai email microskill. Oke, ID, company name microskill, job selection, the educator, Indonesia, accept privacy. Oke, phone number, password. Oke, password. Oke, sign up. Oke, tunggu sebentar. Kemudian, oke, dia kirim verifikasi email ya. Kayak biasa lah, kita buka email. Oke, verify you MongoDB email address. Oke, kemudian klik verify. Oke, sudah verify katanya. Kita sekarang login menggunakan email yang tadi sudah kita registrasi. Oke, welcome. Ya. Nah, kita sekarang mau menggunakan namanya cloud database, namanya MongoDB Atlas, nama produk dia gitu ya, MongoDB Atlas. Untuk yang versi free namanya MongoDB Atlas. Oke. Oke, ini survei saja, dipilih saja untuk learn what type, ini pilih pilih yang mana aja karena ini untuk ini aja untuk survei mereka. Oke, finish. Nah, ini dia minta kita untuk milih, kita mau yang serverless, dedicated, atau share. Kita mau pakai yang share karena free kan, startingnya free. Kalau yang serverless ini $0.30 per 1 juta read, satu kali kita ngebaca database, bayarnya $0.30, cukup murah kan. Ya, kemudian kalau yang ini per jam ya 0,08 per hour per jam. Nah, ini tergantung nanti untuk yang kebutuhan production atau yang kebutuhan bisnis kita bisa pilih.
Kalau yang masih belajar kita pilih yang share. Oke, no credit card required, nggak perlu oleh credit card. Oke, create. Oke, sekarang kita pilih lokasi servernya di mana. Apakah di AWS, di Cloud, Google Cloud, atau di Azure-nya Microsoft. Kita pilihnya di AWS. Kemudian region itu di mana lokasi servernya mau di deploy, di mana servernya mau diletakkan nanti ya, gitulah ya. Lokasinya kita pilih yang Singapura, yang paling dekat dengan lokasi pengunjung website kita atau aplikasi. Kita buat aplikasi misalnya untuk aplikasi yang dipakai untuk Indonesia. Nah, berarti kan server yang paling dekat dengan Indonesia itu Singapura. Ya. Kalau kita usernya Amerika misalnya, kita pilih yang North Amerika atau South Amerika gitu ya, tergantung dengan lokasi pemakai aplikasi mobile atau webnya itu letaknya di mana. Ya, kalau kita pilih Singapura itu yang paling dekat, itu paling bagus untuk mengurangi apa istilahnya latensi. Ya. Dan kalau kita pilih aplikasinya nanti yang serverless atau yang sudah menggunakan content delivery network, itu sebenarnya nggak masalah karena dia bisa mencari lokasi server terdekat ya, dari yang mengakses server tersebut. Oke, untuk sekarang kita pilih Singapura. Ini oke, pilih default saja, pilih default. Cluster name ini bisa diganti. Oh, nggak bisa diganti ya, cuman sekali aja ya, one time cluster create. Oke, cluster no. Kita bisa ini nama clusternya. Kita bisa pilih namanya, please enter a name. MongoDB aja namanya, kita kasih nama. Oke, ini apa nih? Turn on backup, nggak usah. Ini free forever. Nah, kalau yang M2 dia bayar, M5 dia bayar, kita pilih yang M0, free selamanya. Storage yang dikasih ke kita 512 MB aja. Oke, udah cukup itu untuk demo. Create cluster kalau udah. Oke, kemudian dia minta di sini username dan password untuk database user. Kalau kalian pernah menggunakan MySQL, ini juga biasanya diminta. Untuk satu database itu bisa dipakai oleh banyak user. Oke, kita buat aja usernya, misalnya namanya, username-nya misalnya admin, passwordnya apa gitu. Kalau sini saya buat passwordnya admin juga. Oke. Ini sebenarnya harusnya user sama password ini harusnya dibuat yang lebih kompleks biar nggak ditiru orang gitu kan. Karena nanti user inilah yang bisa mengakses database kita. Artinya dia yang bisa baca, bisa tulis ke database kita. Oke, kalau udah kita create. Oke, sudah di-create satu user, ini bisa di-add lagi kalau mau, bisa usernya bisa banyak ya. Oke, kemudian ini pilih yang username password ya. Oke. Kemudian lanjut, where would you like to connect from? Dari mana mau dikonekkan database-nya? Kita pakai yang local environment aja. Kemudian dia minta IP address di sini. Add entries to your IP access list. Oke, kita pakai access list-nya dari current IP address saja. Oke. Maksudnya ini dari mana nantinya kita mau connect database ini. Kita mau connect-nya dari komputer lokal ini kan. Jadi saya create satu IP access tadi, klik tombol ini, dia langsung tambahkan IP saya di sini secara otomatis. Kemudian kita tinggal klik finish and close. Oke, setting success, go to database. Klik lagi ini. Oke. Nah, sekarang kita berada di halaman ini. Cluster being create. Jadi database kita sedang dipersiapkan sama dia. Kita tunggu 1-3 menit. Oke, udah jadi. Bentar aja ya. Oke, sudah jadi database kita.
Selebihnya, database-nya di sini di Singapura, AWS. Oke, selebihnya kita sekarang klik tombol connect. Apa yang kita ingin lakukan sekarang ini adalah kita mau mendapatkan yang namanya connection string. Connection string itu adalah tujuan dari kita men-setup ini dari tadi. Kita mau dapatkan connection string. Connection string ini tadi yang kita lakukan kan. Nah, ini isi password, isi username, tambah IP address, klik finish. Nah, untuk mendapatkan connection string. Jadi connection string itu yang nantinya kita pasang di aplikasi ini untuk dia connect ke database cloud database kita. Oke. Nah, nanti connection stringnya itu kita simpan di satu file namanya env, .env, titiknya jangan lupa, .env namanya, singkatan dari environment. Ini yang tadi kita install package di sini, .env. Jadi .env ini kita bisa menyimpan variabel di file .env dan nanti variabel yang kita simpan di sini bisa kita baca ke file index.js. Tujuannya connection string itu sangat sensitif karena ada username, ada password database kita di situ yang tadi kita create, dan kita nggak mau itu terekspos ke orang. Maka kita bisa menyembunyikannya di file .env sehingga aplikasi ini ketika nantinya kita deploy dia ketika kita push dia ke GitHub, apakah ke GitLab secara publik kah misalnya, .env ini kan nggak diikutkan, sehingga orang bisa tidak tahu lokasi server connection string kita, sehingga admin username kita tadi nggak terekspos ke orang. Nah, itu gunanya kita pakai env ini. Ya, misalnya ada token kita simpan, ada username, ada password. Nah, itu kan sensitif sifatnya. Nggak mungkin kita buat langsung di variabel di sini kan. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan pribadi ya nggak masalah. Oke, nah itu kita simpan ya di .env. Di sini katanya create satu folder, kita nggak pakai folder lah, kita buat langsung aja ada filenya tadi .env. Kemudian ini tadi udah kita lakukan ya. Oh, ini belum ya. Jadi ya, klik connect button. Oke, kita klik connect button. Klik connect button. Setelah klik connect button, nah ini kita mau mendapatkan connection stringnya, nanti kita simpan di sini di file env ini. Klik connect button, pilih yang MongoDB Compass. MongoDB Compass ini apa? MongoDB Compass ini adalah aplikasi graphical user interface-nya MongoDB. Jadi ya kalau kita belum ada I don't have Compass, kita bisa install dulu, pilih ininya, sistem operasi yang kalian pakai, kemudian pilih download. Nanti download Compass, aplikasi MongoDB Compass. Kemudian bisa diinstal di sistem operasi masing-masing. Oke. Kalau sudah ada MongoDB Compass-nya, pilih I have MongoDB Compass. Oke, punya saya udah ada. Ini dia MongoDB Compass saya. Nah, kemudian kemudian copy the connection string. Nah, ini disuruh copy connection string. Oke. Setelah di copy, buka MongoDB Compass-nya. Ya, buka MongoDB Compass-nya, kemudian pastekan kemari. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kita mau ini connect, kalau udah dipas sini connect aja. Oke, bad out karena ini passwordnya belum kita buat, passwordnya tadi admin ya. Oke, connect. Oke, sudah connect. Ini kita mau melihat isi dari database kita. Nanti database-nya dia masuknya kemari. Bukan, kemari. Admin, lokal. Oh, belum di-create ya. Oke. Nah, ini sih kita mau create database bisa create. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung dari aplikasi Express.js-nya aja. Nah, ini database bawaan admin dan lokal ini masih kosong. Oke. Nah, ini gunanya MongoDB Compass ini, kita bisa melihat isi dari database kita secara graphical user, secara tampilan GUI gitu, graphical user interface itu gunanya. Ya, makanya tadi disuruh connect database kita ke Compass ini.
Oke, kalau sudah, ini sudah di close saja. Nah, ini selebihnya ini kita bisa lihat koneksi dari yang connect ke database di sini. Ya. Dan selebihnya, oke. Nah, selebihnya kita nantinya akan mengcopy add username password to the string that you have used before. Nah, jadi ini disuruh kita untuk mengcopy connection string ini ke file .env kemari. Ini nama variabel ya. Ini boleh apa aja nama variabel ya. Huruf besar, huruf kecil, yang penting tidak mengandung spasi. Kemudian ini diganti sama username password kita dan connection string kita. Oke, connection string kita apa tadi? Oh, udah kita close ya. Oke, klik lagi connect, masuk ke Kompas. Oke, copy lagi. Oke, copy lagi. Kemudian paskan kemari. Oke, passwordnya nih ganti dengan password yang kita tadi sudah buat. Tadi saya passwordnya admin. Oke, ini selebihnya. Ini alamat server. Ini nama database. Nama database kita nantinya apa? Kita kasih nama misalnya tes aja gitu ya. Ya, default aja tes. Oke. Dah, sekarang tahapan selanjutnya apa? Now in MongoDB add this string as well. Sekarang di MongoDB tambahkan juga string connection ini. Udah kita lakukan, klik connect udah kita lakukan, dan MongoDB Kompas kita juga sudah muncul gini ya tadi ya. Oke, kemudian sekarang let's import content of our env file in the script. Oke, sekarang kita mau mengimport yang tadi kita sudah buat di .env file ini ke index.js. Oke, kita buat aja di sini misalnya. Ya, require ini kita buat di paling atas saja ya di sini. Kemudian kita simpan di variabel mongostring. Mongostring proses env database URL. Database URL ini adalah variabel yang tadi diinisialisasikan di file .env di sini tadi. Sedangkan proses.env ini adalah cara kita mengakses file env. Sehingga waktu kita mendeploy file index.js ini ke GitHub, ke GitLab gitu ya, kita push ke GitHub atau ke GitLab dan kita share dengan orang lain, nggak ada masalah karena yang muncul di mereka nanti kan ini. Nggak muncul connection string kita, yang muncul di mereka nanti ini, sehingga nggak ada masalah. Nah, seperti itu gunanya kita menggunakan .env ini. Kalau mau yang langsung aja ya berarti kayak gini kan, sama aja kayak gini berarti. Nah, sama aja kayak gini. Nah, sama. Cuman kan ini terpublish alamat connection string kita, tidak secure, tidak aman. Oke. Nah, tidak aman. Jadi kita pakai env tadi tujuannya untuk itu aja. Kemudian oke. Nah, sekarang kita telah menyimpan connection string-nya di variabel dengan nama mongostring. Nah, nama variabel ini boleh apa aja. Oke. Now, sekarang let's connect the database to our server using Mongo. Sekarang mari kita connect database kita ke server menggunakan Mongoose. Oke. Mongoose tadi udah kita install, ya kan, di package JSON. Setelah kita install tadi kita deklarasi di sini, tapi belum kita pakai, masih deklarasi aja. Nah, sekarang mau kita pakai Mongoose-nya. Caranya mongoose.connect ke mongostring, yaitu tadi connection string kita. Kemudian database sama dengan mongoose.connection. Nanti database-nya ada di variabel database. Oke. Kemudian sekarang kita mau ngecek apakah database connection-nya itu sukses atau error. Ya. Nah, jadi cara ngeceknya kita bisa menggunakan ini, database on error console log, database on connect console log. Jadi kalau dia connect, dia akan menampilkan console log database connect. Kalau dia error, dia akan menampilkan error. Sekarang kita lihat di console log-nya. Di console log munculnya database connect. Nah, berarti yang jalan adalah yang ini. Artinya database kita telah terkoneksi dari aplikasi ini ke mari. Sudah terkoneksi kemari. Nah, ini udah masuk nih satu connection nih. Nah, ini tadi kan nggak ada nih. Nah, udah masuk satu connection. Kalau di Kompas belum muncul karena isi database kita yang namanya tes tadi kan belum ada.
Oke, ini kalau buat database baru, ini database-nya di sini kita buat namanya. Tapi kita begitu nanti nggak perlu kita buat. Kenapa? Karena nanti begitu kita menambahkan data baru di database yang namanya tes, dia langsung muncul di sini nanti di database di Kompas kita ini. Oke, makanya tadi saya nggak buat database lagi di sana. Nah, sekarang database kita sudah connect, udah bisa. Sekarang kita mulai buat CRUD-nya, create, read, update, dan delete karena database connection sudah berhasil. Untuk membuat create, read, update, and delete ya sama aja kayak biasa yang pakai routing, untuk pakai routing gitu kan, sama aja. Jadi oke, kita coba pakai kita coba pakai root endpoint di file yang berbeda ya. Jadi kita buat satu file. Ini saya mau pisah rootnya. Kalau kalian mau buat langsung di sini juga bisa di index.js ya. Saya mau buatnya di file yang berbeda, di file terpisah. Oke, karena ya di file terpisah harus kita ekspor nantinya kan. Terus kita ekspor, kemudian nanti supaya bisa kita import di file index.js root ini. Nah, jadi kita ekspor di sini. Kemudian di file API, di file index.js-nya sendiri kita tambahkan satu routing juga di sini, satu root di sini untuk dia mengarahkan API-nya ke file root.js. Oke, di file root.js. Root.js-nya belum kita buat, sebentar. Oke, root.js sama dengan require. Sebentar, kita buat dulu root.js-nya. Boleh di atas, boleh di bawah sini, nggak ada masalah. Oke, ini cara bacanya. Oke, gini aja. Karena file root.js-nya kan satu folder dengan index.js, jadi dari index.js ke root.js langsung aja nama file root.js-nya. Nggak perlu kita pakai .js di belakang sini. Oke, ini titik slash saja. Kalau dia berada di folder, misalnya namanya folder root misalnya, gitu ya, dan file ini berada di dalamnya, di dalam folder rootnya ini, misalnya kayak gini, ya, misalnya kayak gini, maka otomatis di index.js kita harus masuk ke foldernya terlebih dahulu, roots, kemudian ke filenya roots, karena nama filenya juga root juga. Nah, kayak gini caranya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, ini ada error, kita start lagi servernya. Oke, sudah jalan lagi. Database sudah connect. Oke. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian rootnya kayak gimana? Ya, rootnya kayak kita buat root biasa. Router.get. Kan gitu biasa kita buat root kan. Oh ya, tadi yang sebelumnya ini jadi apa ini up.use ini kita mau mengarahkan alamat endpoint API kita nanti /API. Jadi nanti endpoint kita itu adanya di kayak biasa kan localhost 3000/API/API. Nah, /API kemudian /API ini dia akan merujuk ke file root ini. Nah, di sini nanti kita buat kalau dia ke /API dia akan kemari berarti. Karena get kan? Karena get. Coba kita tes console atau res.send aja ya. Res.send hello world. Ya kan? Oke. Oh, ini. Apa? Refresh. Oke. Nah, coba kita tes ke localhost 3000 API. Oke, sudah muncul hello world yang kita buat tadi di sini. Ya kan? MongoDB. Nah, ini dia. Oke, itu dia tadi yang root tadi gunanya untuk mengarahkan ini. Kalau di sini kita buat apa kita buat di sini misalnya tes misalnya, nah maka artinya di sini tes.
Itu aja fungsinya. Kayak gitu. Oke. Dan ini bisa banyak nanti di sini. Contoh misalnya gini. Kan misalnya kayak ada yang kayak misalnya kan bisa kita kayak di beberapa istilahnya nih pad ya, beberapa pad. Ada di user misalnya, ada di transaction misalnya, ada di produk misalnya, kan gitu. Kayak kita lihat webnya Tokopedia misalnya, kan banyak dia pad-nya itu, kategori, ada produk kategori, ada sub kategori lagi. Jadi dipisah ya, masing-masingnya ini nanti ada satu rootnya. Misalnya ini rootnya ke file user, ini rootnya ke transaction misalnya gitu. Nah, ini rootnya ke produk misalnya. Jadi dibuat di sini satu-satu. Jadi kita bisa memisahkan masing-masing pad-nya itu ke root tertentu gitu, diwakilkan oleh satu file tertentu. Nah, karena kita punya tadi ini rootnya nggak banyak, ya makanya tadi saya buat satu aja. Satu aja, dan semuanya kita buat di API aja. Nah, seperti itu. Nah, selebihnya kita sekarang menuliskan get dan postnya di sini. Oke, di sini. Dan ini kita ganti ke API tadi ya, ke API. Selebihnya kita buatnya di sini. Yang pertama kita mau buat, sekarang kita mau menuliskan endpoint-nya kan di sini. Yang pertama kita mau buat ya semuanya kita buat. Ada post, ada get, ya. Kita bisa post to database, ya, kita nambahkan nanti data ke database, getting all the data from database. Kita bisa baca semua data dari database, kayak misalnya waktu itu kalian buat aplikasi to do app, nah kan saya minta kalian untuk buat endpoint untuk baca semua data to do app-nya. Kemudian bisa juga baca based on ID, berdasarkan ID to do app, ID apa, dia keluar single datanya, ya, baca data berdasarkan ID. Bisa juga nanti update data berdasarkan ID, delete data berdasarkan ID. Ini semua udah kita lakukan, tapi waktu itu kita masih menggunakan variabel untuk yang aplikasi to do app. Nah, sekarang dengan metode yang sama juga ini semua kita pakai, ya. Kita pakai, saya pas saja kembali, nanti kita ganti. Ini kita ganti, ini baru kita buat post method dan get metodenya, ya. Dan kalau kalian lihat di sini, kenapa pakainya di sini router.get, router.patch, router.post, yang dimana sebelumnya kalau di sini kan kita buatnya pakai app.get gitu kan. Nah, karena kita sekarang ini sedang menggunakan express router. Oke, sedang menggunakan express router. App-nya atau app-nya itu adanya di sini. Oke. Nah, karena kita pakai express router, makanya sini diwakili dengan router. Karena variabelnya kebetulan router juga. Nah, router.get, router.post, router.delete, router.patch, nah, seperti itu. Nah, sehingga ini kalau saya masuk ke get all misalnya udah muncul API get all. Nah, get all API udah muncul. Cuma nanti di sini muncul semua datanya, data to do app-nya kalau kalian buat aplikasi to do app. Nah, seperti itu. Oke, selebihnya oke, sekarang kita punya 5 metode yang menggunakan REST method ya, post, get, patch, dan delete. Masing-masing saya sudah pernah jelaskan ini apa. Kemudian ini kita lanjut aja ke post sekarang. Oke, kita mulai dengan post. Post ini kita menambahkan data nanti di sini ke database. Oke, menambahkan data ke database. Cara menambahkan datanya, oke, ini dijelaskan lagi ya satu-satu sama dia. Saya nggak perlu jelaskan lagi karena udah pernah saya jelaskan ke kalian kenapa di sini kayak gini, kenapa ini ada ID di sini. Ini apa namanya? Req-params ya. Request.params. Sehingga nanti kita bisa baca data menggunakan ID, get one ID, update ID. Ini juga bisa kita update data berdasarkan ID dari params yang dikirim di sini. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan.
Oke, kemudian sekarang kita mau lanjut ke POS. POS ini sebelum kita bisa menambahkan data atau membaca data semua, membaca data satu demi satu, mengupdate data dan seterusnya, kita buat dulu model. Model ini adalah data skema yang akan kita gunakan. Oke, masih ingat dulu data skema yang untuk to do up. Waktu itu kan kita pakai apa? Title-nya itu string, kemudian ada description-nya itu string. Nah, itu kita definisikan model datanya. Nah, di sini untuk MongoDB ini juga dia punya data skema. Oke, kita buat data skemanya di satu file namanya model.js. Nanti kita tinggal baca aja file model.js ini. Oke, saya buat di satu folder aja, model. Di dalam folder ini saya buat lagi satu file model.js. Di dalam model.js ini kita definisikan data skemanya. Oke. Dan ini diekspor juga karena nanti file ini akan diimport ke dalam index, ya kita ekspor juga lagi di sini perlu diekspor. Nah, model data yang akan kita pakai nantinya adalah ada name dan age. Dua aja file-nya. Kalau kita waktu itu di to do up kan ada title, ada description gitu ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita ada name, ada age, ini bisa banyak ya. Ini contoh aja cuma 2 dibuat. Name-nya itu tipenya string, age-nya itu tipenya number, dan dua-duanya ini require. Require ini berarti dia wajib ada, kalau nggak ada salah satunya itu nanti error. Ini wajib ada. Waktu kita mau menambahkan datanya ke database, dua-dua properti ini wajib ada, name dan age-nya, dan masing-masingnya itu tipenya sudah juga didefinisikan di sini, ada tipenya string, ada tipenya number untuk age, nama dan usia ini kan. Oke, ini tipe datanya atau data skemanya. Oke, ini cara dia mendeklarasikan data skema kayak begini. New Mongoose, Mongoose ini diimport dari library yang udah diinstal. Kemudian .schema gitu ya, .schema kemudian disimpan kemari dengan format ini format apa? Ini format JSON ini ya, format objek. Oke. Selebihnya juga dijelaskan di sini. Nah nih, we have a schema. Kita sekarang punya skema yang mendefinisikan database struktur, yang mendefinisikan struktur database kita. Jadi struktur database kita itu kan dia nanti punya data yang disimpan. Nah, kayak kita belajar MySQL juga dia ada tuh struktur database. Misalnya kita membuat ID pakai integer, kita membuat nama pakai varchar kalau di MySQL. Kalau di sini string, number, boolean, tipe-tipe data yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di MySQL mungkin ada char, ada varchar, ada big integer, ada integer gitu ya, nama-nama tipe data. Oke, kemudian export. Oke, udah kita buat tadi export. Sekarang kita mau import dia di root.js. Oke, kita import dia ke root.js, bukan ke index ternyata. Ke root.js kemari kita import karena nanti di sini semua proses tulis, baca, update, delete-nya dilakukan kan, bukan di index.js tapi di root.js. Oke, kita import dia kemari. Cara mengimportnya juga sama karena kita sedang berada di file root.js di dalam folder root. Maka untuk mengimport file model kemari, kita harus balik dulu sekali ke atas. Inilah dia titik-titik slash ini. Ini namanya kalau kita dulu belajar di HTML atau JavaScript, dulu kita namakan ini dengan link relatif. Link relatif. Relatif link atau link relatif. Sama halnya cara pemakaiannya kayak kita meng-attach file CSS, meng-attach file JS, itu sama kayak gini. SRC kalau di image, IMG waktu kita belajar HTML kan ada tuh SRC kan kayak gini juga cara kerjanya, link relatif. Nah, jadi kita balik dulu sekali kemari ke M07 demo, kemudian masuk ke folder models. Oke, pakai S modelnya ya. Oke, pakai S. Oke, ini kita buat sama aja ya, pakai S. Ini juga kita buat pakai S.
Oh enggak, ini enggak usah pakai S. Oke. Masuk ke folder models, kemudian masuk ke file model.js. Ini model.js, tapi nggak usah dibuat nama filenya. Nama foldernya dibuat di sini models. Oke, kemudian model ini udah kita import di file root. Selebihnya apa? Selebihnya kita pakailah dia untuk menambahkan data ke database. Caranya di post di sini. Kita buat caranya new model dalam kurung, name-nya adalah rec.body.name, age-nya adalah rec.body.age. Kalau dia berhasil, kalau dia berhasil nanti kita kirim apa namanya, respon ke user ya. Oke, tentang rec.body.name ini udah jelaskan juga cara kita menangkap request body yang akan nanti di post dari user atau dari postman, nanti kita pakai postman. Kemudian age juga sama yang dikirim dari postman. Dan sedangkan new model ini adalah bagian dari bagian dari Mongoose untuk menambahkan data ke server. Model ini apa? Model ini tadi yang udah kita import dari file model. Jadi untuk kita ini file yang kita import tadi ini. Oke. Model nih, nama modelnya apa? Ini nama modelnya data. Oke, data skemanya kayak gini. Kemudian kalau kita mau nambahkan data berarti ini kita import ke root dengan nama variabelnya misalnya model. Kemudian kalau kita mau nambahkan data, new model, new model yang datanya kayak begini gitu kan. Kemudian selebihnya adalah kita save. Nah, pakai metode try and catch. Nah, ini namanya promise. Pakai metode namanya try and catch. Sebenarnya caranya kayak gini aja, data.save aja, ini aja sebenarnya. Nah, ini aja cukup misalnya. Coba saya buat kayak gini. Nah, ini dia, data.save. Karena ini disimpan di variabel data di sini kan. Kalau saya mau langsung ya berarti .save di sini. Nah, bisa juga. Cuman supaya nggak panjang kayak gini, bingung kita nengoknya, disimpan dulu di data, di variabel data, kemudian dipanggil function data.save, jadi data.save. Nah, ini dia cara kita menyimpan data ke database. Nah, apa yang digunakan? Kenapa tadi yang digunakan promise? Jadi data.save ini atau function.save ini sifatnya dia asinkronus atau asinkron. Function yang sifatnya asinkron, untuk kita mengeksekusinya kita bisa menggunakan try and catch. Gunanya, kalau misalnya nanti function ini ada error, apakah error di koneksi, data yang nggak berhasil dimasukkan ke database, kan ada error tuh. Errornya bisa ditangkap. Sehingga nanti yang jalan, yang catch, yang bagian catch. Oke, yang bagian catch ini yang jalan. Dan errornya nanti kita kirim juga ke user, ke respon dengan status 400. Kalau ada error. Kalau tidak ada error, ya berarti data.save ini jalan. Nah, data.save ini jalan. Kita taruh di sini. Data.save. Ini data.save-nya disimpan di dalam variabel lagi. Boleh seperti ini. Oke. Gunanya untuk apa? Karena nanti ketika data.save ini jalan, dia akan mereturn data yang kita input itu. Data yang kita input ke database tadi kan ini, name dan age. Nah, data name dan age yang sudah ada ID-nya nanti, karena nanti sifat dari MongoDB ini, kita tembak data, kita create satu data ke database, otomatis datanya itu nanti dikasih ID unik. Nah, data dengan yang ID unik itu, berarti kan sudah masuk ke database. Nah, itulah kembalian dari function ini. Kembaliannya disimpan dalam variabel data to save, dan nanti itu bisa kita kirim balik sebagai respon ke user. Seperti itu. Simpan ke variabel kayak gini. Atau ya kalau mau langsung ya kayak gini berarti kan sama aja.
Nah, disimpan kayak gini bisa juga. Cuman ya biar lebih gampang kita pahami, kita baca, ya saya buat di variabel kayak gini. Nah, itu dengan status 200. Kenapa 200? Nah, ini juga sudah dijelaskan. Ya, HTTP status code 200 itu berarti sukses. Dan satu lagi, karena .save ini sifatnya tadi saya bilang asinkron, ya. This function needs to be asynchron to work. Kenapa? Karena dia asinkron sifatnya asinkron, kita harus pakai async dan await. Oke, async dan await ya, await. Oke. Saya tambahkan await di sini di depan, dan karena di sini ada await, otomatis di function yang di dalamnya ini kan satu fungsi ini kan sampai kemari ini kan, nah ini sampai kemari fungsi apa istilahnya, fungsi callback dari req dan res ini kan, ini dibuat dalam satu kurung kurawal. Nah, karena di dalam sini ada satu await, otomatis di sini function yang req res ini harus kita tambahkan asinkron. Oke. Nah, ini namanya metode async await. Kenapa di sini kita pakai async await? Karena proses menambahkan data ke server itu butuh waktu. Nah, karena kan ya butuh waktu lah, karena dari aplikasi kemudian server ini kan ada jarak, ada koneksi di sana, ya ada data yang dikirimkan ke sana, jadi butuh satu waktu, apakah 1 milisecond, apakah 0,5 milisecond, pokoknya ada waktu yang terbuang. Nah, ketika dia belum selesai menambahkan data ke sana, otomatis ini jangan jalan dulu script ini, kan gitu. Maksudnya begini, sebelum dia selesai menginput data ke database, kita jangan kirim respon dulu ke user. Kita hanya akan mengirimkan respon berhasil atau respon error ke user jika baris ini sudah selesai dieksekusi. Ya kan? Nah, proses menunggu jika baris ini selesai eksekusi, itulah gunanya kita tambahkan await di sini. Jadi kita menunggu gitu, menunggu ini selesai dulu, kemudian baru nanti ada hasil, apakah dia error, kalau error masuk kemari, kalau berhasil dia masuk kemari. Nah, itulah gunanya async dan await. Kalau kita nggak nambahkan async await, bisa jalan aplikasinya, bisa juga nggak ada error. Tapi bisa muncul masalah. Masalahnya nanti muncul adalah ketika script ini jalan, belum selesai datanya masuk ke database, script ini udah jalan. Sehingga ada kemungkinan respon yang dikirim ke server itu undefined. Kenapa undefined? Karena data.toSave-nya, variabelnya belum selesai, isinya nggak ada. Karena isinya nggak ada, yang dikirim berarti undefined. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Karena cara programming ini mengeksekusi code itu kan baris per baris. Satu baris, kemudian habis baris ini dia lanjut ke baris ini, habis baris ini dia lanjut ke baris berikutnya. Baris demi baris, dari paling atas ke paling bawah. Itu cara komputer secara default membaca file kita secara sekuensial istilahnya. Nah, begitu juga dengan script kita ini, dibaca satu baris, begitu sampai ke baris ini, dia langsung lanjut ke baris ini. Setelah dia baca ini, dia kemudian jalankan yang ini, kan gitu. Nah, script ini kemungkinan nggak selesai atau belum selesai karena misalnya koneksinya agak lambat, internetnya belum selesai, dia langsung lanjut kemari. Akhirnya yang muncul ke respon ke user undefined, sedangkan setelah muncul respon di user undefined, datanya baru masuk ke database. Jadi dia berlomba. Nah, itulah kita gunakan tadi await untuk mencegah hal yang demikian. Nah, itu kalau dia prosesnya async await. Ada juga nanti proses yang kita butuhnya memang paralel jalannya. Nah, itu nanti kasus yang lain. Maksudnya paralel, kita butuh misalnya skripnya itu 4 baris, tapi kita butuh 4 barisnya itu jalannya, keempat-empatnya jalannya barengan. Keempat-empatnya jalannya barengan secara paralel. Itu nanti bisa kita lakukan juga seperti itu.
Kalau itu nanti untuk kasus yang lain, untuk kasus yang ini jalannya ini satu dulu sampai selesai, baru jalan baris berikutnya. Nah, itu async await istilahnya. Oke, kita coba sekarang. Ya, kita coba tambahkan data dari Postman dengan alamatnya nanti di alamat kita kan localhost API, ya kan? Localhost API ke sini, kemudian post. Oke, post. Sini berarti kan post. Oke. Kemudian body-nya saya hapus dulu. Karena kita di sini udah pakai Express JSON, kita sudah bisa kirim data JSON. Kalau mau kirim data JSON, kita kirim dari bagian body, pilih yang row, pilih yang JSON. Oke, udah kita bahas juga kan, kalau mau kirim data JSON, name dan age. Jangan lupa petik duanya. Kalau nggak mau ribet, bisa juga pakai XX www form URL encode langsung di sini. Name, di sini age, name-nya apa di sini, misalnya John Doe, age-nya misalnya 75 gitu. Bisa juga pakai X form URL encode. Kalau mau pakai X form URL encode berarti database berarti aplikasi kita harus tambahkan satu lagi middleware namanya express.url encode extended true. Nah, ini harus dibuat. Baru dia bisa baca form URL encode. Oke. Kalau kirim pakai JSON, pilih yang row, pilih yang body, pilih yang row, pilih yang JSON, nah, maka kirim datanya kayak gini. Dan kalau kirim datanya kayak gini pakai JSON, maka kita harus buat express.json di middleware. Nah, itu aja. Oke. John Doe. Nanti waktu di aplikasi realnya, di aplikasi web realnya, ya sama juga. Dua-dua ini bisa kita pakai. Apakah dari body row ini, row atau yang form URL encode, dua-dua bisa kita buat. Nanti kita belajar yang buat request dari aplikasi yang klien, nanti kita pakai Angular. Di pertemuan minggu depan kita coba pakai Angular untuk ngepost atau ngirim post request ini. Ini kita masih pakai Postman. Oke. Nah, ini coba kita buat, nih dia buat pakai alamatnya API post, ya kan? Kemudian di sini dia pakai row JSON ya, pakai row JSON, namanya Nishan, umurnya 25, dia post, kemudian ini hasilnya, responnya. Coba kita lihat yang punya kita. Ini namanya John Doe 75, kita post send. Oke, hasilnya adalah ini. Responnya sekarang adalah name, age, ID, dan ada apa lagi nih? V ini nggak tahu saya apa nih. ID-nya ini, ID unik dari database. Nah, kalau kita lihat sekarang dia sudah bisa merespon dengan data yang kita kirim tadi, sudah ada ID-nya. Artinya ini sudah masuk database datanya. Di mana bisa kita cek di MongoDB Kompas yang tadi udah kita download, MongoDB Kompas. Oke. Masuk ke MongoDB Kompas, pilih mana database-nya. Oh, kita refresh dulu. Tes. Tes ini. Kenapa tes? Karena tadi nama database kita di connection string ini tes di sini. Maka dia meng-create satu database namanya tes. Ini dia. Yang datanya di dalam adalah ini John Doe tadi yang kita post tadi. John Doe umur 25. ID-nya ini. Oke, ini data kita udah masuk ke kemari. Oke, bagian-bagian lain ini juga bisa nanti kalian coba-coba sendiri ya, untuk apa di tes-tes aja, nggak masalah tuh. Kalau mau langsung tambah data langsung dari sini juga bisa nih, import atau insert dokumen, nah, langsung di sini kita tambahkan datanya pakai JSON format, pakai format JSON. Kalau mau ngedit datanya klik aja 2 kali di sini, nah, klik 2 kali, klik 2 kali. Oke. Nah, tapi nanti kita edit datanya pakai ini aja, pakai Postman juga. Delete data juga pakai Postman. Nah, seperti itu. Ini namanya bukan SQL, ini namanya NoSQL. NoSQL. Nah, apa itu NoSQL? Nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi
MongoDB ini adalah salah satu dari NoSQL yang ada saat ini. NoSQL itu ada banyak, ada Firebase, Firestore itu NoSQL juga punyanya Google, dan yang punyanya Amazon juga ada, NoSQL-nya Amazon juga ada. Sedangkan MongoDB ini dia sifatnya open source. Dia sifatnya free ya. Sedangkan yang kayak punyanya Amazon ada juga dia NoSQL-nya. Namanya DynamoDB namanya. Nah, kalau yang Firestore, Firebase itu punyanya Google. Nah, apa itu NoSQL? Nah, tentang NoSQL nanti kalian bisa baca-baca di mana-mana banyak tuh di Wikipedia pun ada. NoSQL provide a mechanism for storage and retrieval of data that is modeled in means other than tabular relation. Jadi singkatnya NoSQL itu adalah data objek yang disimpan. Data objek yang kalau kalian lihat di sini, ini kan objek, ini data objek. Kayak kita buat objek di sini, kita buat objek yang kayak gini, ini kan objek nih. Ini objek, ini kan objek. Nah, ini yang disimpan di database langsung ini. Jadi tidak ada lagi pakai SQL, syntax query language. Kalau MySQL, kalau SQL Server punyanya Microsoft juga, itu mereka kan pakai namanya SQL, ada bahasanya, bahasa SQL namanya, syntax query languages. Itu SQL ya, atau dikenal juga dengan istilah RDMS ya, RDMS, relational database, RDBMS ya, lupa saya. RDBMS, relational database vs NoSQL. Ini namanya relational database RDBMS, itu kayak MySQL, SQL Server itu RDMS. Ya, jenis RDMS. Kalau NoSQL itu kebalikannya. Makanya selain yang RDBMS itu kita kenal dengan istilah NoSQL sekarang ini. Dia nggak punya relation, nggak punya relational. Kalau NoSQL itu nggak ada tabel berelasi dengan tabel A, tabel B. Kalau di SQL ada tuh tabel A, ada foreign key gitu-gitu kan. Kalau di RDBMS, kalau di NoSQL tidak ada, lebih sederhana, lebih simple. Ya, hanya data objek saja, hanya ada data objek saja. Nah, itulah yang kita pakai hari ini, namanya MongoDB, salah satu dari jenis NoSQL. Oke. Nah, dan kita sudah berhasil tadi buat satu post dan udah masuk ke database, dan juga ya udah masuk ke Kompas ya. Oke, udah masuk ke Kompas. Sekarang udah kita lanjut dengan sekarang menampilkan semua data. Jadi udah post, sudah bisa. Sekarang kita masuk ke get untuk menampilkan semua data. Kita mau mengquery, nge-read semua data yang masuk ke database test kita tadi. Nama database-nya test. Untuk mengquery database semua data, kita pakai namanya .find function-nya. Kalau untuk nyimpan tadi .save. Kalau untuk menampilkan data kita pakai .find. Jadi ini aja lebih simpel, dan pakai async await juga. Async await. Jadi di sini kita pakai async, di sini tambahkan await. Async await. Dan eksekusinya pakai try and catch. Oke. Pakai try and catch. Supaya apa? Ya kalau ada error nanti di sini ya bisa ditangkap. Makanya namanya catch. Pertama di try, kemudian kalau ada error di catch. Makanya namanya try and catch. Gitu. Nah, dan errornya nanti disimpan, errornya nanti dikirim responnya ke ke user, ke klien ya, dengan status code 500 atau 400 gitu ya, dalam format JSON. Nah, seperti itu. Kayak misalnya error ini
kayaknya udah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, kayak mana cara kita menghandle error. Kalau ada error, kemudian dikirim ke user errornya itu. Oke, karena ini pakai get, ya kita bisa langsung query-nya di browser aja, nggak usah di Postman. Oke, get all. Coba saya refresh. Nah, ini datanya. Data yang sudah masuk ke database kita tadi. John Doe age 75. Coba kita edit. John Doe umurnya 50. Enter. Atau update ya, update. Oke, sekarang kita refresh. Nah, udah berubah 50. Oke, udah terkonek dia ke database untuk baca data. Kemudian selebihnya baca data semua udah bisa. Sekarang baca data by ID. By ID yang ini ya. Request berikutnya, get one by ID. Cara baca data by ID kita menggunakan function dari modelnya Mungus, namanya find by ID, nama functionnya. Jadi function find by ID ini dia menggunakan satu parameter, di mana parameternya ini adalah ID, ID-nya ini ID-nya ini. ID ini kita baca, kemudian kita query ke database. Persis kayak dengan apa yang kita buat waktu kita buat to do up itu juga. Otomatis nanti kan request-nya kan melalui endpoint-nya melalui ini kan, get one, kemudian slash, kemudian apa ID-nya di sini kan gitu, apa ID-nya. Berarti kita coba kita tes. Nah, nggak ada, ID-nya nggak ada, makanya fail. Nah, ada fail. Oke, nggak ada ID ini katanya. Kenapa dia bisa menampilkan message error? Ya, karena tadi kita kan sini ada error catch di sini. Kita catch errornya. Ketika function ini bernilai error, kenapa bisa error? Ya, karena ID-nya kan nggak ketemu ID ini. Dia cari di database, nggak ketemu, error, kemudian dia lanjut kemari. Artinya baris ini nggak dieksekusi, baris JSON data ini nggak jalan. Dia kalau ada error dia langsung lompat ke catch. Dan di catch ini kita munculkan pakai JSON format, message, dan value-nya adalah ya error darinya dari server. Ini error ini bukan error yang kita buat, tapi pesan errornya ini adalah pesan error dari server Mungus, MongoDB. Kalau errornya error yang kita buat sendiri, ya kita buat di sini misalnya data tidak ditemukan. Bisa juga kita kalau mau buat kayak gini. Nah, data tidak ditemukan. Tapi kalau kita mau munculkan langsung error dari servernya MongoDB, langsung aja kayak gini. Error.message. Karena message-nya ini adalah karena errornya adalah objek, message adalah yang di dalamnya. Kalau kita munculkan errornya di console log error, isinya apa? Coba kita lihat. Kita munculkan di sini di console log ya. Nah, error itu isinya panjang nih. Panjang. Nah, itulah pokoknya isinya. Kita langsung aja error.message. Dan kayak gini supaya nggak error ya. Supaya nggak error berarti ID-nya harus benar. ID-nya berapa tadi? ID database kita. ID data kita. Ini ID-nya. Oke, ini saya copy, saya taruh di sini. Enter. Nah, baru dia nggak error. Nah, ini berhasil. Data yang dengan ID ini adalah John Doe. Betul kan? Namanya John Doe. Sesuai dengan database kita. Nah, seperti itu kira-kira. Ini untuk membaca data single ID, single data. Atau kalau waktu itu ya kita juga ada buat kayak gini kan. Detail to do, misalnya detail to do up. Nah, itu pakai find by ID. Kemudian kirim kemari ID-nya melalui rec params. Ini kan rec params ini udah kita pelajari sebelumnya. Ada rec body, ada rec params, ada rec query. Nah, rec query itu kayak gimana? Rec query nggak ada di sini kan, belum kita pakai. Yang belum kita pakai tadi rec body dan rec params. Rec body tadi di sini waktu post tadi. Oke, sekarang kita pakai rec params. Nah, jadi yang lupa cek lagi materi kita minggu-minggu lalu. Sekarang sudah bisa baca data, kita sekarang belajar update data. Update data. Oke, update data kita menggunakan function dari modelnya Mungus ini. Nama functionnya adalah
find by ID and update. Parameternya ada 3. Ini dibuat ke bawah ya biar rapi. Sebenarnya kan di sini bisa juga. Nah, kayak gini. Parameternya ada 3. Oke, parameter ini juga pakai async await, async await ya. Saya tambahkan async di sini. Parameternya ada 3. Yang pertama parameternya adalah kalau kalian arahkan kursor kemari, nah, parameternya atau klik tombol ALT ya, ALT ya kalau di Windows. Kalau di tempat saya namanya nih command, nama tombolnya di keyboard saya, di keyboard macOS. Nah, kalau kita klik di sini dia punya 3 parameter, ada ID, update, dan option. Ada 4 pun, ada callback satu lagi, callbacknya kita nggak pakai. Dia ada ID, ada update, ada option, ada callback. Yang kita pakai ini ada 3 berarti, ID, update, dan option. Nah, ini ada ID, update, dan option sesuai urutan. ID ini berarti ID yang mau kita datanya mau diupdate. Nah, udah kita kirim dari rec params di sini. Kita disimpan di satu variabel, kemudian dimasukkan kemari variabelnya. Kemudian parameter kedua, update data yang mau diupdate. Data yang mau diupdate kita kirim dari rec body nanti. Karena kan ini patch ya, atau patch atau put gitu ya. Bisa juga patch, bisa pakai put. Karena ini patch, maka nanti dari sini kita kirim datanya update body, pakai row JSON bisa, pakai URL encode juga bisa. Kalau pakai row JSON berarti ya ini misalnya John Doe ini saya mau ganti namanya jadi George Smith misalnya, usianya 105. Oke, nanti kita update. Nah, row JSON ini juga sama, kita kirim sehingga nanti dari body dia bisa baca rec.body.name, rec.body.age. Nah, makanya di sini dibuat rec.body aja, karena .name dan .age-nya nanti dari sini, dari JSON data ini kan, data JSON ini. Sehingga .name dan .age-nya itulah yang dibutuhkan kemari. .name-nya apa, .age-nya apa. .name-nya ya sesuai dengan apa yang kita kirim di sini. Dia butuh .name dan .age kan. Nah, itulah dia diwakilkan oleh rec.body. Oke. Yang ketiga, variabel yang ketiga, option. Option ini new true. Ini maksudnya apa kemarin new true ini lupa saya. Variabel ketiga new true ini sebentar saya cek. Lupa saya. Coba kita tes saja nanti. Ya, pokoknya itulah. Option itu nilainya objek ya, new property-nya nilainya value-nya nilainya adalah true. Oke. Coba kita buat, nanti kita tes sekali lagi, nggak usah buat kayak gimana bedanya. Oke. Kemudian hasil dari function ini adalah data yang telah terupdate. Oh iya masih. Oke. Jadi new true ini option new true ini dia fungsinya gini. Data yang sudah mau diupdate itu apakah mau dikirim ke user? Maksudnya kembalian dari function ini apakah data yang telah terupdate atau data yang sebelumnya belum diupdate. Kalau kita pasangin new true di sini, dia akan mengembalikan data terbaru, data terakhir yang kita update. Kalau kita nggak buat new true ini atau kita nggak pasang option ini, maka data yang sudah diupdate, tapi yang dikembalikan nanti tetap data sebelum terupdate. Nah, itu kalau kita nggak pasang option new true. Oke. Kalau kita pasang itu data yang terupdate yang dia kembalikan nilainya. Nah, nilai kembaliannya itulah yang kita send ke user. Muncullah nanti data yang terupdate. Oke, kita tes pakai Postman di update slash, karena ini kan update nih, slash ID. ID-nya berapa? ID-nya kita masuk ke
Kompas, kita copy, kemudian masukkan kemari, itu kan gitu ya, alamat endpointnya ya. Kemudian body yang kita mau update adalah ID-nya ini, yang mau kita update name-nya George Smith dan age-nya jadi 105. Begitu saya send pakai metode patch. Oke, send. Oke, berhasil diupdate. Sekarang datanya sudah berubah menjadi name-nya George Smith, age-nya 105. Caranya coba kita lihat aja di sini. Di get by ID, coba saya refresh. Nah, udah berubah. George Smith 105. Kalau kita cek di Kompas, refresh, nah, juga sama, udah berubah. Berarti proses update telah berjalan dengan baik. Dan bagaimana tuh kalau misalnya yang diupdate itu umurnya aja, name-nya nggak ada. Name-nya misalnya 5, age-nya 5, name-nya nggak ada. Kalau name-nya nggak ada, age-nya aja, berarti dia akan mengupdate bagian ini saja, bagian age saja. Ya kan? Misalnya kayak gini, misalnya age-nya 5, send. Nah, age-nya aja yang berubah, name-nya nggak berubah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa update juga secara parsial istilahnya, bagian-bagian tertentu saja secara parsial. Nah, itu kalau kita mau update secara parsial. Atau name-nya aja yang diupdate juga bisa, berarti nanti name-nya yang berubah, age-nya tetap. Nah, seperti itu. Kalau itu yang bisa kita lakukan dengan patch. Oke, nggak perlu kita update semuanya. Atau misalnya begini, name-nya tadi kan George Smith. George Smith-nya kita tetap nggak kita update, maka nggak perlu kita buat di sini George Smith lagi. Kalau memang nggak mau diupdate, ngapain dibuat? Kan tetap nih nggak ada berubah. Age-nya aja misalnya kita buat jadi 25. Maka kalau dengan kayak gini, name-nya ini nggak berubah kan, nggak usah dibuat. Nah, kalau dibuat pun ya sama aja gitu, nggak pengaruh juga. Lebih bagus nggak usah dibuat. Nah, itu nanti waktu kita buat di front end ya, di aplikasi misalnya di mobile itu kan sering ya di formnya mungkin nama dia nggak ngupdate, tapi waktu kita submit formnya yang kita kirim ke server, age-nya aja, usianya aja, name-nya karena dia nggak ngedit ya nggak usah kita kirim ke server. Karena kalau kita kirim pun kayak gini ya nggak ngerubah apapun juga gitu, hanya menambah size aja. Nah, seperti itu untuk update. Sekarang kita yang terakhir, delete. Delete ini menghapus data menggunakan model Mungus, function di Mungus ya, namanya find by ID and delete. Nah, temukan dengan ID dan hapus katanya. Nah, sama juga ini find by ID. Kalau yang tadi find by ID and update. Kalau ini find by ID and delete. Parameternya adalah ID yang mau di-delete, lebih simple. Oke, ID yang mau di-delete-nya apa? Kemudian pakai request delete di endpoint /delete, ya, garis mereng delete. Sehingga berarti di sini kita ganti, kalau kita mau ngetes ini ya, kita mau ngetes, kita ganti dengan delete, ID-nya si George Smith tadi. Kemudian kalau nanti dia berhasil mendelete, dia akan menampilkan pesan ini ke user. Dokumen with John Smith has been deleted. Nah, berarti itu nanti yang muncul di respon. Kalau tidak ada error. Oke, kita coba ya. Karena ini delete request, nggak perlu pakai body, none aja pilih. Karena delete request nggak perlu pakai body. Yang pakai body itu apa tadi? Post dan put atau patch. Nah, itu yang pakai body. Selain itu get, delete itu nggak usah pakai body. Oke. Send. Nah, responnya adalah dokumen with George Smith has been deleted, sesuai dengan apa yang kita buat di sini, maka otomatis berarti data si George sudah terhapus katanya. Coba kita lihat di query ini. Coba kita refresh. Null berarti datanya nggak ada. Ada datanya. Coba get all.
Nggak ada, datanya nggak ada, kosong. Coba ke Kompas, refresh, nggak ada, has no data. Oke, berarti sudah berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Oke, kita coba tambahkan lagi data baru ya. Post datanya pakai URL yang aja, name-nya misalnya Hasan. Oke, usianya kita buat di sini 20 Hasan. Oke, datanya masuk. Saya buat satu lagi misalnya Amir. Oke, data usianya 30. Kalau nggak pakai usia kayak mana? Coba kita tes nggak pakai usia. Ini saya matikan. Name aja yang kita post. Coba tes. Error katanya data validation fail. Age pet is required. Nah, ini kan yang di post tadi. Coba kita lihat di post. Itu di post kita juga ada buat catch kan. Nah, ini catch ini. Inilah yang terjadi. Pesannya ini bukan dari kita yang buat, ini dari server langsung. Server langsung yang bilang ini data validation fail datanya. Age-nya itu wajib ada. Kenapa wajib ada age-nya? Karena tadi di model skema kita yang kita buat, age itu wajib ada. Sehingga ketika kita post datanya nggak pakai age, error, atau nggak pakai name, error. Name itu harus ada. Kalau nggak pakai dua-duanya lebih error lagi. Nah, name dan age is required. Oke. Nah, jadi kalau ada error validation gini, ini sangat menghemat waktu kita. Kita nggak perlu lagi buat pesan error untuk user, nggak perlu lagi mengarang kata-kata apa nih kalau error apa nih kata-kata yang kita kasih ke user ya, nggak perlu. Langsung aja dari yang dari servernya itu kita kirim. Ini error.message ini langsung dari server. Udah beres, sudah dihandle sama si server langsung gitu untuk masalah validasi ini. Nah, oke, kita tambahkan name dan age. Sekarang kita send lagi. Udah, Amir udah masuk, Hasan tadi udah masuk. Kalau saya request get all, udah masuk 2 data, Hasan dan Amir. Di Kompas juga sama ya, udah masuk 2 data, Hasan dan Amir. Dengan ID-nya mereka masing-masing. Nah, ID-nya kalau kita lihat nggak sama. Ini adalah ID unik yang di-generate otomatis oleh MongoDB server ini. Oleh MongoDB server ini. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah cara kita memanfaatkan MongoDB ini, di Express.js. Kayak gitulah cara dia kerjanya. Oke. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini udah selesai nih, udah delete, ya udah selesai, udah habis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum mengerti. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah cukup paham kira-kira dengan apa yang kita pelajari hari ini? Sebenarnya nggak rumit ya, gampang-gampang saja. Karena apa yang kita pelajari sebelumnya juga itu juga yang kita pakai, cuma bedanya tadi kita pakai tambahkan ini aja di database. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Selebihnya untuk apa namanya, seperti biasa pakai Microsoft Form, pilihan ganda dan essay. Pilihan gandanya mungkin
5 atau 10 soal paling banyak ya. Soalnya kita ambil dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini sampai ke MongoDB. Nanti mungkin saya mix aja, saya campur ya, materinya dari 10 soal pilihan ganda. Kayaknya 10 soal sih saya buat mungkin ya. Cuma nanti saya tanya ke dosen yang satunya, dia mau nggak 10 soal. 10 soal pilihan ganda, maksudnya satu soal nilainya 5 poin, jadi 50 poin. Selebihnya essay, ada essay nanti 2 essay, saya buat 2 essay, di mana kedua-dua essay-nya itu nanti adalah tentang coding, artinya nanti kalian postingnya coding, enggak satu aplikasi lengkap seperti ini, tapi nanti potongan-potongan bagian-bagian tertentu yang saya minta kalian untuk menuliskan skripnya. Jadi skripnya nanti langsung ditulis di form text area yang di Microsoft Form itu nanti. Ya, itu nanti essay-nya ada 2 soal seputar seputar pertemuan kita selama ini, apakah tentang koneksi database hari ini. Kalau koneksi database tadi kan kayak gini ya. Nah, ini koneksi database kita tadi kayak gini. Ini apakah tentang bagaimana membuat endpoint, misalnya buat get, buat patch, buat delete, buat post gitu ya, buat endpoint request ini atau routing istilahnya tadi ya. Nah, jadi itu soal yang akan nanti ya, kita tanyakan di UTS. Tanggalnya saya belum cek, kalian bisa cek sendiri di Mika kapan tanggal UTS kalian. Waktunya ya biasa 90 menit. Nah, dan itu aja sih tentang UTS. Nggak ada lain. Selebihnya nanti mungkin saya ada kasih tugas lagi untuk minggu ini dan minggu depan, karena minggu depan kita nggak ya kan, kita ujian minggu depan. Jadi 2 minggu ini kalian nanti buat satu aplikasi sederhana, API sederhana, aplikasi to do app yang sebelumnya ya. Jadi tugas sebelumnya kalian sudah buat itu to do app kan. Nah, sekarang to do app yang sudah kalian buat itu pakai database. Request-nya semua sama, tambah data, baca data, edit data, sama, cuman pakai MongoDB ini, pakai Mongo sini. Nah, coba aja kalian buat. Itulah tugas kita untuk minggu ini, untuk tugas yang tentang database. Oke, dikumpulkan di minggu depan nanti, ya, di akhir UTS kita, dan dikumpulkan dalam format runkit aja mungkin nanti, atau kayak gimana ya, kayaknya runkit aja ya. Tugas pribadi bukan tugas kelompok. Tugas pribadi, kan sebelumnya ada tugas pribadi kalian yang to do up. Itulah tugas pribadi to do up itu sekarang dibuatkan database-nya. Kalau sebelumnya kan kalian pakai variabel kan, yang ini dan sebelumnya kan pakai variabel nih untuk nyimpan datanya kan, nyimpan data pakai variabel array kan waktu itu kan, pakai variabel array. Nih variabel array. Sekarang kita datanya disimpan di MongoDB. Ininya sama semua, ininya sama, to do modelnya juga sama. Oke, itu saja tugasnya. Nanti ini saya posting satu lagi untuk yang TP berikutnya ya. Oke, nanti saya posting sekali lagi. Ini bisa di copy paste. Oke, bisa di copy paste. Nah, itulah tugas sebelumnya. Itulah tugas kita berikutnya. Untuk tugas kelompok, oh ya, saya lupa juga tugas kelompok ya. Tugas kelompok sebelumnya nanti kalian saya minta untuk mendaftarkan kelompoknya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan saya kasih tahu apa tugas kelompoknya. Mungkin nanti ya setelah UTS saja saya kasih tahu tugas kelompoknya. Yang penting sekarang ya kalian cari tim kelompok 4 orang maksimal, 2 orang minimal. Setiap kelompok 4 orang maksimal, 2 orang minimal. Oke.
Nanti kita akan buatkan tugas kelompoknya dan akan dipresentasikan di akhir pertemuan. Ini pakai MongoDB Atlas ya, MongoDB Atlas. Nah, alamat linknya nanti kalian bisa cek. Nah, seperti ini. Oke. Kira-kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita selesaikan. Pak, untuk durasi pengerjaan esainya sama dengan yang pilihan berganda kan, Pak? Maksudnya? Durasi pengerjaannya sama lama kan? 90 menit kan, Pak? Enggak. 90 menit itu kan semua kan? Semua soal itu 90 menit itu. Oh, esainya juga baik yang pilihan ganda. ya, Pak? Ya, 90 menit itu ya semua soal itu. Kayak biasa lah, kalian udah berapa kali ujian online kalian selama Covid ini kan? Sama kayak gitu juga. Ya makanya nanti soalnya saya buat nggak terlalu kompleks, ya nggak kayak hari ini mungkin ini ya terlalu panjang gitu kan. Ya, makanya nanti kita buat yang bagian-bagian tertentu saja untuk yang esainya. Dan pastikan coding yang kalian posting di essay ujian itu tidak sama dengan orang lain gitu ya, tidak sama dengan kawan sekelas gitu. Kalau yang pilihan gandanya ya ada soal yang nanti milih satu jawaban, ada soal yang bisa lebih dari satu jawabannya, misalnya pakai checklist. Pakai checklist berarti kan bisa lebih dari satu nanti pilihan jawabannya. Nah, itu bisa saja dari soal yang diminta nanti kayak gimana. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa tugas personal dan tugas kelompoknya tadi saya minta kalian untuk set up tim dulu, 4 orang maksimal, 2 orang minimal. Nanti saya minta itu nama timnya, nama anggota timnya. Nanti saya buat satu grup lagi di tim sini. Tugasnya buat apa? Ya pastinya buat aplikasi Express nanti, pasti aplikasi Express. Nanti kita coba buat setelah UTS ini kita mulai. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Satu lagi, tolong di posting NIM dan nama untuk komisaris kelas ini di grup WA kita. Ya, saya butuh nama dan NIM-nya, tolong diposting di grup WA WhatsApp. Butuh untuk kontrak kuliah, ditanya sama orang jurusan. Oke, selebihnya itu aja. Selebihnya nggak ada lagi ya. Itu aja, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih yang sudah join hari ini. Ada 26 orang. Oke. Dan demo file untuk yang hari ini nanti saya upload di Teams. Oke, bisa kalian coba sendiri di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.